Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Bacaan kedua hari Minggu ini diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4 ayat 6-8, dilanjutkan dengan ayat 16-18. Secara tradisi gereja, surat kedua kepada Timotius tetap dihitung sebagai surat Paulus karena isinya jelas mewarisi semangat, ajaran, dan gaya rohaninya. Dalam liturgi, gereja juga tetap menyebutnya surat Rasul Paulus kepada Timotius. Paulus mungkin tidak menulis langsung surat ini, tetapi surat ini merekam ajarannya yang hidup dan diwariskan oleh muridnya. Maka saat kita membaca perikop ini, kita bisa membayangkan seperti seorang murid yang mengenang gurunya, menuliskan kembali pesan dan kesaksian iman Paulus menjelang akhir hidupnya. Jadi tidak ada kontradiksi, yang diwartakan tetap semangat Paulus yang asli, hanya saja ditulis ulang oleh generasi berikutnya agar umat di masa itu tetap mendapat kekuatan dan teladan iman dari sang rasul. Untuk memudahkan pemahaman, kita sebut saja penulisnya adalah Paulus. Perikop ini adalah bagian yang sangat menyentuh dari kehidupan Rasul Paulus, seperti surat perpisahan seorang ayah rohani kepada murid yang dikasihinya. Di sini kita akan mendengar seorang rasul yang sudah menempuh perjalanan panjang, ditinggalkan orang-orang terdekatnya, penuh luka dan pengorbanan, namun tetap teguh dalam pengharapan akan Tuhan. Surat kedua kepada Timotius sering disebut sebagai wasiat rohani. Ia menulis kepada Timotius, anak rohaninya, untuk menguatkan, meneguhkan iman, dan mewariskan semangat pelayanan yang setia sampai akhir. Seluruh isi surat ini bernada pribadi dan penuh kasih. Paulus tidak lagi berbicara sebagai penginjil yang berapi-api, melainkan sebagai seorang bapa yang siap berpulang, menyerahkan tongkat estafet iman kepada generasi berikutnya. Mari kita bedah ayat per ayat. Ayat 6. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus menggambarkan hidupnya sebagai kurban yang dituang di hadapan Allah. Artinya, seluruh hidupnya telah ia persembahkan untuk Injil. Tidak ada yang tersisa untuk dirinya sendiri. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 3 kalimat yang sederhana namun penuh makna. Mengakhiri pertandingan menandakan perjuangan rohani yang panjang. Mencapai garis akhir, hidupnya tidak berakhir dengan sia-sia. Memelihara iman, inilah kemenangan sejati seorang murid Kristus, tetap setia meski dunia menolak. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota ini bukan penghargaan manusia, melainkan upah dari Tuhan sendiri bagi yang setia sampai akhir. Paulus ingin Timotius tahu, kesetiaan kepada Kristus tidak sia-sia. Ada sukacita abadi yang menanti. Ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Kalimat ini jujur dan menyedihkan. Paulus ditinggalkan dalam kesepian, tapi ia tidak menyalahkan siapapun. Justru ia berdoa agar mereka diampuni. Ini mengingatkan kita pada Yesus yang berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat 17-18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku,
supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Meski ditinggalkan oleh teman-temannya, tetapi imannya tidak luntur. Bayangkan jika kalian ada di posisi itu. Kalian sedang dalam masalah berat dan teman-teman kalian meninggalkan kalian sendirian. Padahal jika ada masalah, kalianlah yang berada di posisi depan untuk membela mereka. Inilah iman yang matang, iman yang lahir dari kesetiaan di tengah penderitaan. Ia tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bacaan ini dibacakan menjelang akhir tahun liturgi, saat gereja menegaskan kembali tema ketekunan dan kesetiaan sampai akhir. Paulus menjadi teladan bagi setiap orang beriman, bahwa pelayanan bukan soal seberapa lama kita berkarya, tetapi seberapa setia kita menghidupi panggilan itu sampai garis akhir. Dalam konteks minggu ini, bacaan ini berpadu dengan Injil tentang doa yang tekun dan kesetiaan dalam pengharapan. Gereja mengajak kita merenung, apakah dalam tugas dan pelayanan kita tetap memelihara iman seperti Paulus. Catatan untuk lektor. Surat ini seperti surat wasiat dari ayah yang akan meninggal kepada anaknya untuk meneruskan perjuangannya selanjutnya. Tetapi bukan dengan nuansa sedih, tetapi semangat yang membara dan rasa syukur yang mendalam tanpa penyesalan yang terlampir di surat ini. Bawakan perasaan itu. Kedua, tidak takut dengan kematian. Perasaan seperti itu yang harus kalian rasakan saat membacakannya, sehingga umat mengerti di saat akhir pun tidak ada penyesalan karena Tuhan. Tiga, perasaan ikhlas juga ada di sana ketika dia berkata ditinggal teman-temannya. Bagi kita manusia biasa ini, ditinggalkan pasti menyakitkan sekali. Tapi Paulus bisa sampai tahap di mana mengikhlaskan itu semua, padahal sangat menyakitkan, dan menyuruh jangan ditanggungkan kepada mereka yang meninggalkan. Sebuah kedewasaan iman yang luar biasa yang harus bisa disertakan dalam bacaan ini ketika kalian membacakannya nanti. 4. Dan rasa percaya serta pengharapan yang tidak luntur sama sekali apapun rintangannya sampai kematian pun. Kekuatan pengharapan ini harus sampai ke umat lewat pembacaan kita. 5. Jika ada pertanyaan terkait perikop ini, bisa langsung komen di kolom komentar. Sekian. Selamat berlatih sahabat-sahabat lektorku. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama,
tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.